Baik. Kita lanjutkan. Lanjut apa sudah? Lanjut. Hadis berikutnya tentang keutamaan memaafkan dan juga tentang tawadhu juga. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal, tidaklah sedekah mengurangi harta, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan, dan tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu, tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, keutamaan memaafkan. Wa ma zada 'abdan bi'afwin illa izzan, tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah tambahkan kemuliaannya baginya. Yang ketiga, keutamaan tawadhu. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu, tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Ini 3 perkara tergabung dalam hal yang secara zahir itu merendahkan seseorang secara zahir atau mengurangi. Contoh, sedekah secara zahir duit berkurang, secara zahir duit berkurang. Kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 50.000, tinggal 50.000, 50.000 hilang. Berkurang jadi 100.000 menjadi 50.000. Kita memaafkan, ngalah, bahasa kita ngalah. Secara zahir kita ini rendah, ngalah, enggak bisa balas. Orang apa yang enggak bisa balas? Rendah. Ah, dia harus bisa balas. Kalau saya sudah balas, dia apa itu kayak gitu, pengecut. Mungkin dia rendahkan orang. Zahirnya demikian. Kemudian tawadhu lillah, tawadhu merendahkan diri, merendahkan hati, seperti mungkin waktu dia di majelis dia yang cuci piringnya misalnya, atau dia yang merapikan sendal, atau dia yang tuangkan minuman kepada jamaah, ya. Orang lihat dia orang rendahan. Orang rendahan. Zahirnya ini semua merendahkan, tapi kenyataannya malah meningkatkan derajat mereka di dunia apalagi di akhirat. Di dunia apalagi di akhirat. Baik, kita sebutkan yang pertama. Ini mengajarkan kepada kita harus beriman. Bahwasanya jangan kita hanya beriman kepada materi yang terlihat. Kita beriman kepada sebab-sebab yang tidak terlihat. Beriman kepada syariat, ya. Beriman kepada berita-berita yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi berkata, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Taib Ustaz, ini mengurangi, jelas, ya. Kata para ulama di antaranya Abdul Walid Al-Baji, bal zadathu, ya. Tetapi ya, bahwasanya sedekah tersebut tidak mengurangi harta, bahkan menambah. Bahkan menambah. Menambah di sini diartikan oleh para ulama dengan 2 makna. Pertama, menambah dari sisi kaif, yaitu dari sisi kualitas. Mungkin hartanya berkurang 100.000 jadi 50.000, tapi Allah berkahi 50.000 tersebut. Allah berkahi. Jadi bertambah keberkahan harta tersebut. Yang kedua, secara zahir menambah kuantitas, duitnya benar-benar bertambah. 100.000 jadi 50.000, satu saat akan Allah kembalikan 100.000 kembali dan bahkan lebih, dan ini kenyataan yang ada. Betapa banyak orang-orang semakin banyak bersedekah, semakin banyak apa? Hartanya. Banyak sekali bukti-bukti yang nyata. Ya. Maka dengan syarat dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan bersedekah karena ingin diakui, bukan sedekah karena pencitraan. Sebelum bersedekah sudah ada tim shootingnya, ya. Bagi-bagi korma tapi di shooting, ya. Sengaja di shooting pencitraan. Tapi dia sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa sembunyikan, maka sembunyikanlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Jangankan orang lain tahu, sebagian tubuhnya saja tidak tahu. Sebagian tubuhnya saja tidak tahu, apalagi orang lain, ya. Maka seorang kalau bersedekah, yakin bahwasanya Allah akan memberi tambahan. Dia mencari ganjaran di akhirat dan tidak mengapa dia domplengkan niatnya, Allah akan kasih tambahan di dunia. Karena ini sudah suatu yang pasti. Ya, tapi kalau dia bisa fokus untuk pahala akhirat, itu yang terbaik. Karena
meskipun dia tidak niat dapat tambahan di dunia, Allah juga akan apa? Akan kasih. Diniatkan atau enggak diniatkan, Allah akan kasih tambahan. Ini butuh latihan, ini butuh perjuangan, ini butuh keimanan, yakin. Pertama, dua, Ustaz saya sudah sedekah 7 kali, enggak tambah-tambah. Ada yang salah itu pasti. Atau belum saatnya. Ya Allah Maha tahu. Tapi saya katakan terlalu banyak bukti orang bersedekah hartanya semakin apa? Semakin banyak. Banyak sekali buktinya. Yang kedua, mazadallahu abdan bi'afin illa izzan. Tidaklah seorang memaafkan kecuali ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Orang kalau maafkan, ya, Allah tambah kemuliaan dia. Meskipun di pandangan masyarakat orang ini rendah. Kenapa dia maafkan? Kenapa dia tidak balas? Ya. Apalagi kita memaafkan dalam kondisi kita mampu untuk membalas, luar biasa. Ya, apalagi kita memaafkan di saat kita mampu untuk apa? Membalas. Dan ini pahalanya sangat besar. Makanya Allah mengatakan falyafu walyasfahu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Maka maafkanlah dan lapangkanlah dadamu. Apa kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian? Ini ayat tentang Abu Bakar yang marah kepada Mistah. Selama ini Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi nafkah kepada Mistah karena dia kerabat Abu Bakar yang miskin radhiyallahu anhu. Ternyata selama ini dibantu, air susu dibalas dengan air tuba, ternyata Mistah ikut menuduh Aisyah berzina. Maka waktu Allah turunkan pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu anha, maka Abu Bakar pun marah. Sudah saatnya dia putuskan bantuan kepada Mistah. Karena sudah selama ini dia bantu, ternyata malah ikut menusuk dari belakang, malah menuduh putrinya Abu Bakar wanita pezina. Maka Abu Bakar marah. Abu Bakar mengatakan, sudah saya tidak akan bantu lagi. Allah tegur. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan lapangkanlah dada. Maafkanlah. Lebih daripada itu, wal yasfahu. Lapangkanlah dada. Yaitu memaafkan tanpa harus mencela. Maafkan tidak harus menghina. Nasihati boleh, tapi jangan menghina. Ya, maafkan. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian ingin kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang yang memaafkan ini ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau untuk maafkan banyak sekali faedahnya. Dan sudah pernah saya ceramahkan dalam ceramah judulnya 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Antum kalau ada waktu dengar itu, 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Di antaranya kita dapat kenikmatan dunia sebelum kenikmatan akhirat. Di antaranya hati kita lebih tenang. Kita lebih tentram. Ya, sudah maafkan orang mau ngomel-ngomel, maki-maki, dalam hati kita sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, mereka bakalan ngomel-ngomelin kita. Ya sudah, tenang saja. Mau diapain? Ya. Kita ngomel-ngomel tidak akan merubah kondisi. Sudah, kita pulang tidur tenang, ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, hati tenteram. Adapun kalau kita tidak maafkan, kita jengkel, dongkol. Dia lihat kita jengkel, dia tambah senang. Tuh mulai dongkol, mulai jengkel. Dia tambah senang lihat kita dongkol. Dia tambah senang lihat kita jengkel. Kemudian kita mulai mikir gimana membalas. Ini bikin pusing. Tahu-tahu kita kena stroke, tahu-tahu darah tinggi naik, tahu-tahu gula darah naik, kolesterol naik, tahu-tahu rambut cepat putih, subhanallah. Tahu-tahu asam urat naik. Kenapa? Banyak pikiran. Dan tanya dokter semuanya bahwasanya pikiran sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Ya, pikiran sangat mempengaruhi kesehatan apa? Seorang. Kemudian mikir gimana cara balas dendam. Taib, dia sudah susun. Begitu balas dendam, ternyata tidak berhasil. Tambah jengkel lagi. Kita yang jengkel. Kemudian kalau kita berhasil balas, dia balas lebih parah lagi. Tambah jengkel sehingga kita terjebak dalam hal seperti itu. Dan banyak waktu terbuang. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, waktu kita untuk mikirin ini saja supaya jengkel sama dia, itu sudah kerugian yang nyata. Makanya kalau kita maafkan, tenang udah. Ribut sama tetangga, udah maafkanlah. Tidak apa-apa nasihati, tapi kita maafkan. Sudah. Ribut apalagi sama kerabat, apalagi sama istri, apalagi sama suami. Subhanallah, sebagian orang mudah memaafkan orang lain, tapi sama istrinya tidak mudah memaafkan. Sebagian wanita mudah memaafkan orang lain, sama suaminya tidak mudah memaafkan. Orang yang paling utama kita maafkan orang dekat kita. Agar kita tenteram, kita bahagia, hidup bisa baik, bisa istirahat dengan nyaman, bisa beribadah dengan nyaman. Dan yang paling penting, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita maafkan jangan pencitraan. Oh, kalau saya maafkan, tapi disoting dulu. Saya orangnya saya maafkan ya, tapi disoting ya. Apalagi sudah mau pilkada ya. Pilkades, pil RW dan lain-lainnya. Tidaklah, kita maafkan karena Allah, bukan karena pujian manusia. Yang terakhir, ma tawadhu ahadun lillahi la rafa'ahu.
Tidaklah seorang tawadhu ingat karena Allah, bukan karena pencitraan. Betapa banyak orang merendahkan dirinya karena pencitraan. Ini tidak benar. Ini hanya menghinakan dirinya. Satu hari cepat atau lambat dia akan dihinakan. Tapi dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tawadhu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat. Maka tidak ada salahnya kita tawadhu, ya kita membantu kawan-kawan kita, ya. Kalau ada orang lagi ngobrol hobi bicara, kita enggak usah bicara, biarkan teman kita yang bicara, ya. Kalau ada orang lagi sudahlah kita tawadhu aja. Ada orang cerita dengan semangat, kita tawadhu dengarkan meskipun kita sudah tahu isi ceritanya. Tapi ada seorang tabi'in mengatakan, sungguh saya mendengar seorang berbicara. Tapi saya diam meskipun saya sudah tahu apa yang dia bicarakan. Sebelum dia lahir pun saya sudah tahu apa pembicaranya. Tapi saya dengar. Kenapa? Tawadhu. Tawadhu. Ya. Oleh karenanya saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak tentang Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, anaknya cerita tentang bapaknya ini. Ada kejadian terjadi di sana, di Arab Saudi. Maka Syekh ketemu dengan seorang, orang itu semangat ini kata Syekh, ada kejadian gini. Syekh dengerin. Dia sama anaknya juga ikut dengerin. Lah ya, syukuran intinya udah pergi. Ketemu lagi orang kedua. Syekh ada cerita gini, cerita yang sama. Syekh dengerin juga. Anaknya udah gelisah, ngulang lagi. Ketemu orang ketiga, cerita yang sama. Syekh dengerin lagi, subhanallah. Ini anaknya sudah jengkel nih. Ya kalau anaknya dengar lagi. Kalau kita udah ente terlambat ente tidak update. Saya sudah dengar di luar ente terlambat, mungkin kita sudah maki-maki orang tersebut kalau kita ya. Lihat Syekh, subhanallah, tawadhu dia dengar. Kenapa? Dia ingin menyenangkan orang. Orang itu lagi semangat cerita, dia dengar apa? Dengarin, saudara. Tawadhu. Kalau kita punya kesombongan, kita mungkin ente ngapain? Ente terlambat. Ente hoax dan macam-macam kemudian. Jadi tawadhu ini bukan semua perkataan yang diucapkan, tapi perlu praktek. Praktek dalam katakan, nulis tawadhu. Sebagian orang nulis subhanallah, kelihatan sekali angkuhnya. Saya sudah bahas, saya sudah gini, sudah ini. Ngapain tulis kayak gitu? Ya. Terus jadi kelihatan sekali, kita bisa lihat orang itu nulis sombong atau tidak. Ya ente siapa dibandingkan orang-orang ulama banyak yang alim-alim, yang tawadhu dalam tulisan mereka. Ini baru bisa tulis sedikit sudah mulai. Saya sudah begini. Dan itu begini, bantahnya kelihatan sekali sombong dan macam-macamnya. Ya ngapain? Allah Maha tahu. Kita mau sombong, ya percuma, ya. Sombong di hadapan manusia dosa besar, ya. Dan ini bisa masukkan seorang dalam neraka Jahannam.